Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Yang pertama ada Dwi Aditya Budi Lestiawan, kedua Indra Lestari, yang ketiga saya sendiri Muhammad Anggi Pratama, dan yang keempat Muhammad Faisal Tanjung. Kami akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Untuk pertama, apa itu Instagram? Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer dan digunakan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Untuk menjaga konektivitas antar pengguna, Instagram menggunakan sistem terdistribusi yang sangat kompleks. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari beberapa komponen atau node yang terletak di lokasi yang berbeda-beda dan dihubungkan oleh jaringan komputer, sehingga node dapat bekerja secara independen atau berkoordinasi dengan node lain untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu, apa itu sistem terdistribusi? Terdistribusi adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau memproses data. Node-node dalam sistem terdistribusi tersebut dapat terletak di lokasi yang berbeda dan saling terhubung melalui jaringan komputer sehingga memungkinkan untuk memproses data secara terdistribusi atau paralel. Sistem terdistribusi pada Instagram terdiri dari beberapa server yang bekerja sama untuk mengelola permintaan pengguna. Setiap server bertanggung jawab untuk memproses permintaan yang diterima dan memperbarui database Instagram secara terdistribusi. Setiap pengguna terhubung ke server tertentu di Instagram, dan setiap server memiliki salinan database Instagram dan memproses permintaan pengguna yang terkait dengan salinannya. Sistem terdistribusi Instagram dirancang untuk menghadapi tantangan dalam menyimpan, mengakses, dan menyebarkan konten yang sangat besar dalam waktu yang cepat. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan melihat foto atau video secara real-time tanpa mengalami penundaan atau jeda yang signifikan. Lalu ada apa saja sih arsitektur terdistribusi pada Instagram? Di sini ada beberapa komponen. Itu yang pertama server pusat, yang kedua server yang didistribusikan, dan yang ketiga database terdistribusi. Seluruh sistem di atas platform Cloud Amazon Web Service atau AWS yang fleksibel dan scalable. Yang pertama server pusat. Server ini Instagram merupakan komponen inti dari sistem terdistribusinya, berfungsi untuk mengelola data pengguna termasuk akun, foto, dan interaksi pengguna. Lalu yang berikutnya server terdistribusi. Instagram menggunakan server yang didistribusikan untuk meningkatkan kinerja dan reliabilitas. Server ini ditempatkan di seluruh dunia untuk memastikan bahwa foto dapat diunggah dan ditampilkan dengan cepat dan andal. Lalu berikutnya ada database terdistribusi. Database terdistribusi digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti daftar kontak, pesan yang belum dikirim, dan riwayat obrolan. Setiap node dalam sistem terdistribusi memiliki akses ke database terdistribusi, sehingga data selalu konsisten dan tersedia. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Muhammad Faisal Tanjung. Kepadanya saya persilahkan. Struktur dan komponen utama dari sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Yang pertama yaitu replikasi data. Instagram melakukan replikasi data secara teratur ke beberapa server untuk memastikan ketersediaan data dan menghindari kehilangan data jika terjadi kegagalan pada server utama. Replikasi data juga memungkinkan Instagram untuk menyediakan layanan dan ketersediaan yang lebih tinggi karena jika ada server yang mengalami masalah, data dapat diambil dari server lain yang tersedia. Yang kedua yaitu load balancing. Instagram menggunakan load balancing untuk memastikan setiap permintaan dari pengguna distribusikan secara merata ke semua server. Load balancing ini memungkinkan Instagram untuk menghindari kelebihan beban
pada satu server dan memastikan ketersediaan dan respons cepat pada permintaan pengguna. Instagram menggunakan algoritma load balancing yang cerdas untuk mendistribusikan permintaan secara optimal ke setiap server. Yang ketiga yaitu caching. Instagram menggunakan caching untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh pengguna di server yang dekat dengan pengguna. Caching memungkinkan Instagram untuk mempercepat pengambilan data dan mengurangi beban pada server utama. Dengan caching, data tidak perlu diambil dari server utama setiap kali pengguna mengakses aplikasi, sehingga mempercepat waktu akses dan mengurangi latensi. Selanjutnya yaitu struktur dan komponen utama dari sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Yang pertama yaitu ada pengelolaan sesi. Instagram menggunakan pengelolaan sesi untuk mengelola akses pengguna ke akun mereka. Setiap pengguna memiliki sesi unit yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka setiap kali mereka masuk ke aplikasi. Ini membantu memastikan keamanan dan privasi pengguna dengan menghindari akses tidak sah ke akun pengguna. Selain itu, pengelola sesi memungkinkan Instagram untuk mengatur preferensi dan pengaturan pengguna secara individual. Selanjutnya yaitu data sharing. Instagram menggunakan teknik data sharing untuk memecahkan data besar menjadi bagian kecil yang disebabkan di beberapa server distribusi. Ini memungkinkan Instagram untuk mempercepat untuk pemrosesan data dan mengurangi latensi. Data sharing juga memungkinkan Instagram untuk menyimpan data pengguna yang lebih banyak dan mengakses dengan lebih cepat. Ya, selanjutnya itu ada database. Instagram menggunakan database untuk menyimpan semua informasi pengguna termasuk profil pengguna, konten, dan aktivitas pengguna. Instagram menggunakan sistem database terdistribusi yang disebut Cassandra yang mampu menangani skala besar data yang diperlukan oleh Instagram. Selanjutnya itu ada struktur dan komponen utama dari sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Content Delivery Network atau singkatan dari CDN. Instagram menggunakan CDN untuk menyajikan konten seperti gambar, video, dan file media ke pengguna. CDN adalah jaringan server yang tersebar di seluruh dunia dan konten disimpan di dekat server yang paling dekat dengan pengguna untuk mempercepat waktu respon dan meminimalkan waktu pengunduhan. Selanjutnya itu ada API. Instagram menjadikan API atau Application Programming Interface untuk memungkinkan pengembangan dan aplikasi pihak ketiga mengakses data dan fungsionalitas Instagram. API ini memungkinkan aplikasi lain untuk terhubung ke Instagram dan menampilkan konten Instagram, termasuk memposting dan mengelola akun pengguna. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan analisis. Instagram yang menggunakan sistem monitoring dan analisis untuk memantau kinerja sistem dan memastikan waktu respon yang cepat dan performa yang optimal. Sistem ini mengumpulkan data tentang lalu lintas pengguna, permintaan server, dan performa sistem secara keseluruhan, dan menganalisis data ini untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan performa sistem. Selanjutnya itu ada konsistensi data. Konsistensi data sangat penting dalam sistem terdistribusi. Instagram menggunakan teknologi yaitu konsistensi yang kuat untuk memastikan bahwa semua salinan database Instagram selalu konsisten. Setiap perubahan yang dilakukan pada salah satu server segera disebarkan ke server lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada struktur dan komponen utama dari sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Yang pertama ada fault tolerance. Instagram juga menggunakan teknologi fault tolerance untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan bahkan ketika terjadi kegagalan pada salah satu server. Jika satu server gagal, permintaan pengguna akan secara otomatis dialihkan ke server lainnya sehingga pengguna tidak akan mengalami gangguan. Selanjutnya itu ada keamanan. Keamanan sangat penting dalam sistem terdistribusi. Instagram menggunakan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan memastikan bahwa sistem tidak rentan terhadap serangan.
Instagram juga mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan seperti autentikasi dan otorisasi untuk melindungi akun pengguna. Yang ketiga itu ada front end and back end. Instagram memiliki front end dan back end yang terpisah. Front end adalah tampilan visual dari aplikasi, sedangkan back end adalah bagian dari aplikasi yang mengelola data dan logika bisnis. Setiap bagian dari aplikasi ini dioperasikan secara terpisah, yang memungkinkan Instagram untuk meningkatkan kinerja dan menghindari downtime jika salah satu bagian mengalami gangguan. Selanjutnya itu ada keuntungan sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram. Keuntungan sistem terdistribusi Instagram adalah skalabilitas, reliabilitas, dan ketersediaan. Sistem ini mampu menangani miliaran pengguna dengan cepat dan andal, bahkan di saat beban trafik yang tinggi. Selain itu, sistem terdistribusi Instagram juga sangat scalable, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan meningkatnya jumlah pengguna. Tantangan sistem terdistribusi pada aplikasi Instagram itu meskipun sistem terdistribusi Instagram sangat kuat, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti latensi jaringan, ketersediaan sumber daya, dan masalah keamanan. Oleh karena itu, Instagram terus mengembangkan sistem terdistribusi untuk memastikan bahwa pengguna dapat terus mengakses platform dengan cepat, aman, dan andal. Jadi kesimpulan dari yang di atas secara keseluruhan yaitu sistem terdistribusi Instagram dirancang untuk mempercepat untuk respon, meningkatkan ketersediaan konten, dan mengurangi waktu downtime dengan menggunakan teknologi seperti server terdistribusi, sistem penyimpanan terdistribusi, CDN maksudnya, load balancer, dan sistem replikasi. Instagram dapat memberikan pengalaman pengguna yang terbaik dan menjaga keandalan aplikasinya. Instagram merupakan contoh sukses dari sistem terdistribusi yang digunakan untuk menjaga konektivitas antara pengguna dengan menggunakan arsitektur yang kuat dan scalable. Sistem ini mampu menangani miliaran pengguna dengan cepat dan andal, bahkan di saat beban trafik yang tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.